Jika Anda merasa kebingungan dalam mengatur keuangan atau masih merasa uang adalah hal rumit yang sukar untuk dipelajari, hari ini saya akan berbagi beberapa nasihat keuangan yang telah mengubah pandangan saya tentang uang dan investasi. Nasihat-nasihat ini tidak hanya akan memberi Anda pandangan baru tentang keuangan, tetapi juga akan membimbing Anda untuk membangun kekayaan yang berkelanjutan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan inti, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, klik like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Dan bagi Anda yang ingin mendalami dunia keuangan dan berdiskusi lebih dalam, kami memiliki komunitas khusus di Telegram yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Mari bergabung dan saling berbagi pengetahuan. Mari kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama, uang hanyalah sebuah permainan. Memandang uang sebagai sebuah permainan bukan berarti Anda meremehkannya, tetapi lebih kepada mengubah perspektif Anda. Bayangkan jika Anda bermain monopoli. Anda belajar bagaimana menginvestasikan properti, membangun rumah, dan mengumpulkan sewa tanpa takut kehilangan uang sungguhan. Kenapa? Karena Anda tahu itu hanya permainan. Jika Anda memandang keuangan nyata Anda dengan pola pikir yang sama, Anda akan lebih berani untuk belajar dan mencoba, serta lebih tenang saat menghadapi resiko. Ingat, setiap kesalahan dalam permainan ini adalah pelajaran yang berharga. Yang kedua, analisa toko atau merek yang Anda sukai. Anda pasti mempunyai beberapa toko atau merek favorit. Pernahkah Anda bertanya mengapa Anda terus kembali ke sana? Apakah karena kualitas produknya, pelayanannya, atau ada alasan lain? Dengan memahami apa yang membuat bisnis berhasil menarik Anda sebagai konsumen, Anda dapat menerapkan pemahaman yang sama saat memutuskan untuk berinvestasi atau bahkan saat memulai bisnis Anda sendiri. Yang ketiga, uang menginginkan perhatian Anda. Seperti halnya tanaman yang perlu disiram dan dipupuk, keuangan Anda perlu dikelola dan dipantau. Uang yang dikelola dengan baik akan tumbuh, sedangkan uang yang dibiarkan tanpa perhatian bisa lenyap begitu saja. Buatlah anggaran, pantau pengeluaran, dan pastikan Anda selalu tahu dari mana uang Anda datang dan kemana dia pergi. Nomor 4, pikiran Anda adalah benih kekayaan. Setiap ide besar dimulai dari sebuah pikiran. Seperti J.K. Rowling memulai Harry Potter dari sebuah ide saat dia di kereta. Dan Elon Musk memulai SpaceX dengan impian menjelajahi luar angkasa. Apa yang Anda pikirkan hari ini dapat menentukan masa depan keuangan Anda. Jadi, apa impian finansial Anda? Saham tidak nyata, tapi bisnis di baliknya lah yang nyata. Banyak orang terjebak dalam permainan angka saham tanpa benar-benar memahami bisnis di balik saham tersebut. Sebuah perusahaan dengan fondasi bisnis yang kuat akan bertahan lama dan menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Sebelum berinvestasi, pelajarilah bisnis di balik saham tersebut dan bukan hanya grafik harga sahamnya. Nomor 6, apa yang dicatat akan membaik. Jika Anda ingin meningkatkan kondisi keuangan Anda, mulailah dengan mencatat setiap pengeluaran dan pendapatan. Dengan mencatat, Anda bisa mengevaluasi kebiasaan keuangan Anda, mengetahui di mana uang Anda habis, dan bagaimana cara meningkatkan efisiensi keuangan Anda. Nomor 7, belajar lebih untuk menghasilkan lebih. Pengetahuan adalah kunci untuk sukses dalam segala hal, termasuk keuangan. Semakin banyak Anda belajar tentang keuangan, investasi, ataupun bisnis, semakin banyak peluang yang dapat Anda temukan untuk meningkatkan pendapatan Anda. Investasikan waktu dan uang Anda untuk pendidikan dan pelatihan. Karena dengan meningkatkan pengetahuan Anda, potensi penghasilan Anda juga akan meningkat. Nomor 8, kebiasaan bisa memimpin Anda menuju kesuksesan. Kebiasaan adalah fondasi dari kesuksesan dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk keuangan. Ingatlah pepatah, air yang menetes dengan konsisten dapat melubangi batu. Dengan mengembangkan kebiasaan baik dalam pengelolaan uang dan investasi,
Anda menciptakan fondasi yang kokoh untuk masa depan Anda. Ambillah contoh kebiasaan menabung. Meski awalnya mungkin terasa kecil, tapi jika dilakukan dengan konsisten dan disertai investasi yang tepat, hasilnya akan sangat signifikan di masa depan. 9. Kesuksesan pasti akan menghampiri. Ketika Anda sudah memiliki kebiasaan yang baik, kesuksesan dalam keuangan bukan lagi suatu jika, melainkan kapan. Sebuah analogi sederhana, tanam benih yang baik, kerawat dengan baik, dan Anda akan panen buah yang manis. Kesuksesan keuangan Anda adalah buah dari kebiasaan-kebiasaan Anda sehari-hari. Jadi buatlah kebiasaan yang baik dan kesuksesan pasti akan datang. Literasi keuangan adalah yang paling penting. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh perubahan, pengetahuan tentang keuangan menjadi sangat penting. Banyak orang yang jatuh ke dalam perangkap hutang atau kehilangan uang mereka karena keputusan investasi yang buruk. Dengan meningkatkan literasi keuangan, Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang di dunia keuangan. Seperti kata Warren Buffett, risiko datang dari tidak tahu apa yang Anda lakukan. Lanjut, berikutnya adalah perusahaan bekerja untuk para investor. Sebagai investor, Anda sebenarnya adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Meski mungkin hanya sebagian kecil, dan perusahaan bekerja keras untuk memberikan hasil terbaik bagi pemegang sahamnya, dengan berinvestasi, Anda membiarkan uang Anda bekerja untuk Anda. Dalam konteks ini, memiliki pemahaman tentang bisnis dan industri di mana Anda berinvestasi itu sangat penting. Jadi, pilihlah perusahaan yang memang bagus karena perusahaan itu bekerja untuk Anda sebagai investor. Yang ke-12, keberuntungan menguntungkan yang memiliki keberanian. Seperti kata pepatah Latin, Fortuna audaces luvat, atau Fortune favor the bold. Di dunia investasi dan keuangan, seringkali diperlukan keberanian untuk melihat peluang dan mengambil resiko. Namun, keberanian di sini bukan berarti bertindak tanpa pertimbangan. Dengan pengetahuan dan persiapan yang matang, Anda akan memiliki keberanian yang didasari oleh kebijaksanaan. Nomor 13, kekayaan adalah perjalanan, bukan sebuah acara. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan adalah sesuatu yang terjadi begitu saja, seperti menang lotre. Namun kenyataannya kekayaan adalah hasil dari proses dan perjalanan panjang. Perjalanan ini penuh dengan tantangan, kegagalan, pembelajaran, dan kesuksesan. Jadi nikmatilah setiap langkah dalam perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Nah, itulah Sobat Fibis beberapa nasihat keuangan terbaik yang pernah saya dengar. Kesimpulannya, jalan menuju kebebasan finansial bukanlah tentang seberapa cepat Anda mencapainya, tapi bagaimana Anda mempersiapkan diri dan belajar sepanjang perjalanan tersebut. Apa pendapat Anda tentang nasihat-nasihat ini? Adakah yang sudah Anda terapkan dalam hidup Anda, atau mungkin Anda punya nasihat keuangan lainnya yang ingin Anda bagikan? Silakan tulis di kolom komentar, kita belajar bersama untuk masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.